Perkenalkan, saya Putri Ayu dengan NIM 2002682 dari Prodi Informasi Perpustakaan dan Kearsipan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai fumigasi. Materi ini merupakan salah satu materi mata kuliah preservasi dan konservasi pada pertemuan 7 dengan dosen pengampu yang terhormat Ibu Desriani Esos MIKOM. Baiklah, langsung saja. Fumigasi merupakan salah satu usaha pelestarian bahan pustaka yang dilakukan dengan tindakan pengasapan yang bertujuan untuk mencegah, mengobati, dan mensterilkan bahan pustaka. Mencegah di sini artinya tindakan yang dilakukan agar kerusakan lebih lanjut dapat dihindari. Mengobati artinya mematikan atau membunuh serangga, kuman, dan sejenisnya yang telah menyerang dan merusak bahan pustaka. Mensterilkan artinya menetralisasi keadaan seperti menghilangkan bau yang timbul dari bahan pustaka dan menyegarkan udara untuk mencegah timbulnya gangguan atau penyakit. Adapun tujuan dari fumigasi adalah untuk mencegah, mengobati, dan melestarikan bahan pustaka yang terserang hama atau rayap dengan cara memasukkan atau melepaskan fumigasi ke dalam suatu ruangan khusus atau ruangan tertutup untuk beberapa waktu. Dengan diadakannya fumigasi, maka bahan pustaka bisa bertahan lama dan bisa digunakan untuk kepentingan generasi yang akan datang. Alat perlengkapan fumigasi. Yang pertama, ruangan fumigasi. Yang kedua, alat untuk petugas. Dan yang ketiga, bahan-bahan kimia. Yang pertama, ruangan fumigasi. Ruangan fumigasi dapat berbentuk permanen atau bila tidak memungkinkan bisa juga dalam bentuk darurat yang disesuaikan dengan instalasi yang diperlukan sesuai kebutuhan. Untuk ruangan yang permanen dilengkapi dengan instalasi pipa gas dan 2 buah blower, di mana 1 buah berfungsi memasukkan udara bersih dan 1 buah sisanya untuk membantu mengeluarkan sisa-sisa gas yang terdapat dalam ruangan. Ruangan fumigasi tidak tembus udara agar tidak terjadi kebocoran gas pada waktu pelaksanaan fumigasi. Maka sebelum fumigan dimasukkan, maka semua lubang, celah atau retakan perlu ditutup dengan plester tape. Alat untuk petugas terdiri atas jas laboratorium, sarung tangan, masker gas, lampu halida atau gas detektor. Selanjutnya, bahan-bahan kimia. Penggunaan bahan kimia disesuaikan dengan jenis ruangan yang dimiliki ataupun kemampuan petugas. Beberapa bahan kimia yang dapat digunakan untuk membunuh serangga antara lain karbon disulfida CS2, karbon tetraklorida CCl4, metil bromide CH3Br, timol kristal, dan lain sebagainya. Adapun metode pelaksanaan fumigasi, yang pertama fumigasi ruangan. Fumigasi dilakukan di dalam ruangan khusus yang tertutup. Pelaksanaannya petugas masuk ke dalam sebuah ruangan, kemudian melakukan fumigasi pada seluruh arsip yang berada di ruangan tersebut tanpa memindahkan satupun arsipnya. Yang kedua, fumigasi di bawah penutup. Fumigasi ini dilakukan di dalam ruangan, namun arsip yang akan difumigasi terlebih dahulu ditutupi dengan plastik atau penutup lainnya. Arsip yang sudah ditutupi itulah kemudian yang akan difumigasi. Yang ketiga, fumigasi bertahap. Fumigasi bertahap dilaksanakan pada sebuah ruangan yang memang didesain khusus untuk melaksanakan fumigasi. Arsip secara bertahap dimasukkan pada ruangan ini, kemudian dilakukan fumigasi. Selanjutnya, proses fumigasi. Yang pertama yaitu persiapan fumigasi. Persiapan yang perlu dilakukan adalah mengatur bahan pustaka yang akan difumigasi. Buku-buku diatur sedemikian rupa dalam posisi berdiri dan terbuka agar setiap lembar dari buku-buku tersebut dapat dicapai oleh gas pembasmi hama secara merata. Yang kedua, pelaksanaan fumigasi. Berikutnya langkah-langkah yang harus dilakukan dalam pelaksanaan fumigasi yaitu yang pertama, membuka tabung gas dengan perlahan-lahan dan gas yang dikeluarkan sesuai dengan konsentrasi yang dibutuhkan. Yang kedua, menutup kembali tabung gas setelah sesuai yang dibutuhkan. Yang ketiga, mencabut selang gas dan menutupnya kembali lubang bekas selang gas. Yang keempat, mengontrol tingkat kebocoran gas dalam ruangan fumigasi. Setelah masa fumigasi dirasakan telah cukup waktu yang telah ditentukan 1 sampai dengan 2 bulan, maka tindakan selanjutnya yaitu membuka seluruh plastik penutup fumigasi. Membuka pintu atau ventilasi agar ruangan menjadi segar dan terbebas dari bau gas dan bahan fumigasi.
Ruangan tempat fumigasi baik pintu dan ventilasi dibiarkan terbuka selama 1-2 hari. Berikutnya, mengontrol atau mengecek ruangan tempat fumigasi dengan alat detektor gas. Adapun tahap akhir dari proses fumigasi yaitu yang pertama, setelah berlangsung pelaksanaan fumigasi sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, maka satu buah blower pembuangan gas dapat dinyalakan terlebih dahulu dan beberapa saat kemudian menyusul blower penyerap udara bersih dan biarkan beberapa saat sampai dirasa aman dan udara bersih. Yang kedua, bahan pustaka buku diambil dan disusun kembali ke tempatnya. Yang ketiga, sehabis difumigasi, jajaran rak buku hendaklah disemprot dan dibersihkan dengan insektisida agar tempat tersebut menjamin buku-buku yang sudah difumigasi bebas kuman. Yang keempat, setelah gas dilepaskan sebagian ke dalam ruangan fumigasi untuk mengetahui ada atau tidaknya kebocoran gas, perlu dideteksi dengan gas detektor. Yang kelima, setelah diketahui tidak ada kebocoran, maka proses pengisian pelepasan gas diteruskan sampai mencapai dosis atau konsentrasi yang ditentukan, di mana dosis untuk fumigasi arsip atau kertas berkisar antara 16-32 gram per meter kubik. Alasan pentingnya fumigasi dilakukan yaitu karena bahan pustaka merupakan komponen penting bagi perpustakaan dan merupakan satu di antara unsur pokok dalam penyelenggaraan pelayanan kepada pemustaka. Koleksi bahan pustaka yang baik menentukan kualitas perpustakaan itu sendiri. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya pelestarian bahan pustaka, salah satunya yaitu dengan cara fumigasi. Fumigasi koleksi perpustakaan dilakukan secara berkala dan berkesinambungan paling tidak 1 tahun sekali agar keawetan bahan pustaka dapat terjaga. Fumigasi dilakukan di ruang kedap udara agar proses penetrasi obat ke dalam buku berlangsung secara maksimal. Dengan koleksi bahan pustaka yang terawat dengan baik juga akan menjadikan nilai tambah dan kesan baik bagi pengguna. Adapun kesimpulan yang dapat diambil yaitu fumigasi merupakan suatu tindakan pengasapan yang bertujuan untuk mencegah, mengobati, dan mensterilkan bahan pustaka. Alat dan perlengkapan yang dibutuhkan terdiri atas ruangan fumigasi, alat untuk petugas, dan bahan-bahan kimia. Metode pelaksanaan fumigasi dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu fumigasi ruangan, fumigasi di bawah penutup, dan fumigasi bertahap. Proses fumigasi dimulai dengan tahap persiapan, kemudian pelaksanaan fumigasi, dan yang terakhir yaitu tahap akhir proses fumigasi. Petugas fumigasi harus betul-betul sudah terlatih dan berpengalaman mengetahui sifat fisik maupun bahan kimianya, serta mengetahui cara-cara mengatasinya bila timbul bahaya. Baiklah, sampai di sini video materi mengenai fumigasi. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.